Wallahu ta'ala alam bissawab. Indah dia Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih jazakumullah khairan kesalahan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan sore hari ini. Ya, tadi sudah sama-sama kita dengarkan zikir sore dan juga selingan-selingan yang lainnya. Dan kita semoga bisa selalu mengamalkan zikir sore, zikir pagi dan juga zikir-zikir lainnya tentunya yang diajarkan, dan zikir-zikir yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mendapatkan keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara kita selanjutnya insyaallah sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti kajian, yaitu kajian kitab Ighatsatul Lahfan bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala. Dan pembahasannya atau bab yang akan kita sama-sama simak adalah jiwa manusia dan sifat-sifatnya. Ya, langsung saja kita akan sama-sama dengarkan. Namun sebelum itu ya, untuk adik-adik juga jangan lupa nanti setelah kajian ya, acara untuk adik-adik ya, kisah indah penuh hikmah untuk anak muslim ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya untuk adik-adik mempersiapkan ya catatannya ya, supaya apabila ada pelajaran-pelajaran yang bisa dicatat atau yang penting, tentunya bisa adik-adik catat ya, atau mungkin bisa juga minta tolong ke ayah, ibu atau abi uminya untuk mencatatkan ya, atau merekam ya faedah-faedah dari acara untuk adik-adik semua. Barakallahu fikum ya. Bisa adik-adik persiapkan dari sekarang. Jangan lupa yang belum mandi ya, untuk mandi dulu ya, supaya nanti ketika mendengarkan dan mengikuti acara untuk adik-adik semua, adik-adik sudah dalam keadaan wangi dan keadaan bersih ya, sehingga bisa konsentrasi, dan tentunya semoga adik-adik bisa selalu istiqomah ya. Barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya kita akan langsung saja dengarkan kajian Ighatsatul Lahfan bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu taala. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad ibn Abi Bakar ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan sampai kita pada bab Al-Hadi Ashar, bab yang ke-12, yaitu bab tentang ilaj maradil qalb, bagaimana menyembuhkan atau mengobati penyakit hati dari penguasaan hawa nafsu.
Maka yang dibicarakan dalam bab ini adalah istilah an-nafs, penguasaan hawa nafsu pada hati seseorang. Dan yang namanya nafs dibahas di sana ada berbagai macam jenis. Ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang tenang, tenteram, yaitu jiwanya seorang mukmin. Ada nafsul ammarah bisu, yaitu jiwa yang selalu mengarah kepada kejelekan, atau nafsu yang selalu menyuruh pada kejelekan-kejelekan, yaitu nafsunya orang-orang kafir dan ahlul batil dan para fusaq. Dan di sana ada yang tengah-tengah, yaitu nafsul lawamah, jiwa yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Nanti akan dibahas, dan kita sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, fan nafsu tad'u ila tughyan wa itharil hayati dunya. Yang namanya nafs atau sering diterjemahkan nafsu selalu mengarah, hukum asalnya, kepada kejelekan-kejelekan, selalu mengarah kepada tughyan, kepada sesuatu yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan. Wa itharil hayati dunya, dan selalu menginginkan kehidupan dunia. Ini nafsu. Nafsu kepada dunia, nafsu kepada wanita, nafsu kepada harta, nafsu kepada makanan, minuman, nafsu kepada seluruh yang lezat-lezat. Ini yang dikatakan nafs. Hukum asalnya yad'u ila tughyan wa itharil hayati dunya. Selalu mengajak kepada tughyan, melampaui batas, dan selalu mengajak kepada hayati dunia, kepada kehidupan-kehidupan dunia. War-rabbu yad'u 'abdahu ila khawfihi wa naha an-nafsa 'anil hawa. Sedangkan Allah Ar-Rabbu Jalla Jalaluh mengajak hamba-hambanya untuk takut kepadanya. Wa naha an-nafsa 'anil hawa, dan menjaga hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, tidak membiarkannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada hamba-hambanya dan mengajak kepada manusia agar mereka mau menundukkan hawa nafsunya, dan Allah janjikan pada mereka jannatul ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, barang siapa yang khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut kepada kedudukan Allah, kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya, jannahlah tempat dia tinggal selama-lamanya. Wal qalbu bainad da'iyain, maka yang namanya al-qalb bainad da'iyain, di antara dua tarikan ini, dua ajakan hawa nafsu kepada yang jelek-jelek, dan ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan hawa nafsu tadi. Yamilu ila hadha ad-da'i marratan wa ila hadha marratan, maka hati-hati manusia selalu berbolak-balik di antara keduanya. Kadang cenderung kepada ajakan yang satu, kadang cenderung kepada ajakan yang kedua. Kadang mengikuti ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan hawa nafsunya, kadang terbawa untuk memuaskan hawa nafsunya. Wa hadza mawdi'ul mihnah wal ibtila. Maka disinilah tempat diujinya manusia. Disinilah letak al-ibtila, letak ujian. Seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan tunduk kepada ajakan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, atau dia akan memuaskan kemauannya sendiri, memuaskan hawa nafsunya sendiri. Wa qad wasafa subhanahu wa ta'ala an-nafs fil Qur'an bi thalathi sifat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam Quran ada 3 sifat dari nafsu, yaitu al-mutmainnah, wal ammaratu bisu, wal lawamah. Nafsul ammarah, nafsul lawamah, dan nafs al-mutmainnah. Fakhtalafa an-nas. 3 nafsu ini merupakan sifat dari nafsu yang ada pada manusia. Yang namanya manusia mesti punya nafsu. Itu sudah fitrah yang Allah ciptakan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Allah sudah indahkan nafsu syahwat manusia
kepada perempuan, kepada harta, kepada emas, kepada perak, kepada kendaraan-kendaraan yang mewah, kepada tempat-tempat tinggal yang nyaman, itu sudah otomatis manusia pasti suka. Maka semuanya punya. Tetapi di sana ada an-nafsul mutmainnah, ada yang jiwa yang tenang tenteram, ada yang jiwa selalu menyuruh kepada yang haram, menyuruh kepada yang jelek-jelek, dan ada nafsul lawamah yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Fakhtalafan nasu, maka manusia berselisih. Halin nafsu wahidah wa hadhihi awsafun laha am lil 'abdi thalathatu anfus atau thalathu anfus. Manusia berselisih. Apakah manusia itu punya 3 nafsu? Nafsul mutmainnah, nafsul ammarah, dengan nafsul lawamah, atau punya 1 tetapi sifatnya ada 3? Yang pertama sama yang kedua berbeda pendapat mereka. Sebagian menyatakan setiap orang punya 3 nafsu, tinggal dilihat mana yang paling kuat, nafsul mutmainnahnya, atau nafsu ammarahnya, atau nafsul lawamahnya. Tetapi sebagian yang lain menyatakan bahwa seorang hamba memiliki 1, hanya 1 jiwa saja, tetapi sifatnya kadang menjadi ammaratun bisu, kadang menjadi lawamah, kadang menjadi nafsul mutmainnah. Fal awwal qaulul fuqaha. Adapun yang pertama yang menyatakan bahwa jiwa ini 1, sedangkan yang 3 tadi adalah sifat-sifatnya, itu ucapan para fuqaha, pendapatnya para ahli fiqh, dan pendapatnya beberapa ahlul kalam, dan jumhurul mufassirin, dan kebanyakan para pakar-pakar ahli tafsir. Mereka berpendapat bahwa yang namanya nafsu cuma 1. Setiap orang punya 1, hanya saja sifatnya yang berbeda-beda. Seorang memiliki nafsul mutmainnah, orang yang lain memiliki nafsul ammarah, yang lain memiliki nafsul lawamah. Kadang-kadang satu orang berubah. Saat ini dia sedang taat, jiwanya tenang, tentram. Tetapi suatu saat yang lain tiba-tiba berubah menjadi nafsul ammarah bisu, jiwa yang mengarah kepada perintah-perintah yang jelek. Kadang menjadi nafsul lawamah. Ini pendapat para mufassirin, para ahli fiqh, wa qaulu muhaqqiqus sufiyah, dan pendapatnya sekelompok dari kalangan sufi. Adapun yang kedua, yang mengatakan bahwa setiap orang punya 3 jiwa, ini qaulu katsirin min ahli tasawuf. Ini adalah pendapat kebanyakan para ahli tasawuf, kaum sufi. Tadi yang berpendapat dengan pendapat pertama sedikit dari kaum sufi, tapi dengan pendapat yang kedua kebanyakan kaum sufi. Wa tahqiqu annahu la niza'a bainal fariqain. Dan yang benar adalah sesungguhnya tidak ada pertentangan antara keduanya. Fa inna ma hiya wahidatun bi'tibari dzatiha. Kenapa tidak bertentangan? Karena kalau dilihat dari sisi zatnya, yang namanya manusia, dia punya 1 jiwa. Zatnya 1. Bagaimana mungkin satu orang dikatakan 2 jiwa? Dia punya 1 jiwanya secara zat. Tapi kalau berbicara tentang jenis-jenisnya, berbicara tentang model-modelnya, maka kita akan menyatakan wa thalath bi'tibari sifatiha, dan dia ada 3 jiwa kalau dilihat dari modelnya, dari bentuk-bentuknya. Fa idza i'tabarta bi nafsiha fa hiya wahidah, maka kalau kita berbicara tentang zat, maka manusia memiliki 1 jiwa. Setiap orang memiliki 1 jiwa, 1 nafsu. Wa in i'tabarta ma'a kulli sifatin, tetapi kalau engkau berbicara dari sisi sifat-sifatnya, maka engkau akan berkata 3, memiliki 3 sifat. Nafsul mutmainnah, nafsul ammarah, dan nafsul lawamah. Wa ma adhunnuhum yaquluna inna likulli ahadin thalathatu anfus. Dan saya sudah menduga, atau saya tidak mengira, kalau mereka itu ada yang berpendapat 1 orang punya 3 jiwa, sehingga kalau 1 nyawa mati masih punya yang kedua mati masih punya yang ketiga. Nggak mungkin. Kata Ibnu Qayyim, aku tidak mengira kalau mereka itu para ulama dan para pakar-pakar, para tokoh-tokoh fikih tadi, ada yang berpendapat bahwasanya 1 orang punya 3 nafsu. Tidak mungkin. Kalau secara zat pasti mereka sepakat. Zatnya 1. Kalau ada seseorang yang saleh dan baik,
ahli sunnah, berjalan di atas tauhid, mengikuti sunnah-sunnah, maka kita akan menyatakan ini memiliki jiwa yang mutmainnah, nafsul mutmainnah. Apakah dia memiliki jiwa yang lain? Apa jawabnya? Apakah dia memiliki nafsul lawamah atau memiliki nafsu al-ammarah bisu? Saat itu nafsunya dalam keadaan mutmainnah. Saat itu. Belum tentu besok atau lusa. Belum tentu pada bulan-bulan depan. Bisa jadi ada satu problem, kemudian dia kalah dalam ujian-ujian, kemudian dia berubah menjadi orang yang na'udzubillah memiliki nafsul ammarah bisu, jiwa yang selalu menyuruh kepada dosa, selalu menyuruh kepada kemaksiatan. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Tetapi tetap nafsunya hanya satu tadi, cuma berubah dari mutmainnah kepada nafsul ammarah. Kullu nafsin qa'imah bidzatiha musawiyah lil ukhra fil haddi wal haqiqah. Maka setiap jiwa berdiri sendiri dengan zatnya, sama musawiyah lil ukhra, sama seperti yang lainnya, fil haddi wal haqiqah, dalam definisinya, dalam hakikatnya sama, yaitu itu juga. Yang kemarin mutmainnah ya jiwa itu, yang sekarang jadi lawamah, jadi ammarah bisu ya jiwa itu juga, cuma sifatnya yang berubah. Wa annahu idza qubida al-'abd qubidat lahu thalathatu anfus kullu wahidah mustaqillah bi nafsiha. Wahai dzakar subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin dikatakan bahwa orang memiliki 3 jiwa dan kalau dicabut nyawanya baru 1 jiwa yang kena, yang kedua baru 2 yang kena, baru yang ketiga. Tidak demikian. Maka kalau dicabut nyawanya atau jiwanya, ya 1 jiwa itu yang pernah mengalami menjadi mutmainnah, pernah mengalami nafsul lawamah, pernah mengalami nafsul ammarah bisu. Apa yang dilihat? Yang dilihat al-khatimah, yang dilihat adalah akhirnya. Yang dilihat bagaimana akhirnya? Kalau dia mendapatkan husnul khatimah, maka berarti dia ketika matinya dalam keadaan memiliki nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini orang-orang yang husnul khatimah, yang ditutup nyawanya atau dicabut nyawanya di akhir yang baik atau dalam keadaan baik, dalam keadaan mutmainnah. Bukan berarti tidak pernah dia menjadi nafsul ammarah, bukan berarti tidak pernah dia menjadi nafsul lawamah. Pernah, mungkin pernah, tetapi dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala rahmah, sehingga matinya dengan husnul khatimah, matinya dalam keadaan jiwanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tenteram. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang dicabut dalam keadaan fasik, dalam keadaan zalim, dalam keadaan jiwanya ammaratun bisu, berarti su'ul khatimah. Orang ini jelek akhirnya, maka yang dilihat adalah akhirnya dia dalam keadaan jelek. Apakah orang ini pernah mengalami jiwa yang tenang tenteram pada suatu saat? Mungkin pernah, tapi yang dilihat adalah akhirnya. Maka dikatakan al-a'malu bil khawatim, kata Nabi. Al-a'mal bi khawatimiha, yang namanya amalan itu tergantung akhirnya nanti ketika dia mati. Tergantung bagaimana akhirnya, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Qala wa haitsu dzakara subhanahu wa ta'ala an-nafs wa adhafa ila sahibiha fa inna ma dzakaraha bi lafdzil ifrad. Bukti kalau zatnya satu. Perhatikan dalam Al-Quran, setiap Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan an-nafs, kemudian dikaitkan dengan pemilik nafas itu, disandarkan kepada pemiliknya, ini kepada manusianya. Allah selalu menyebutkannya secara ifrad, selalu menyebutkannya bil ifrad, dengan mufrad, dengan satu. Tidak dalam bentuk jamak, tapi dalam bentuk mufrad. Tidak disebut anfus, tapi disebut nafs. Berarti zatnya berapa? 1. Nafs. Kalau 2, nafsain. Kalau 3, anfus. Ketika dikatakan satu orang dimatikan oleh Allah, apakah dikatakan ya ayyatuha atau ya ayyuhal anfus al mutmainnah? Apakah dipanggil dengan jamak atau dipanggil dengan mufrad? Dengan mufrad. Kalau dipanggil dengan mufrad, berarti setiap orang memiliki 1 jiwa secara zat. Ini yang benar, ini yang rajih, ini yang tepat.
Adapun 3 adalah sifat-sifatnya. Kadang begini, kadang begini, kadang begini. Wa hakadha fi sairil ahadits. Demikian pula dalam kebanyakan hadis-hadis, bahkan dalam seluruh hadis-hadis. Kalau berbicara tentang jiwa seseorang, maka disebutkan dengan mufrad. Kalau dikaitkan dengan orang tertentu, nafsu fulan, mesti mufrad. Tapi kalau secara umum manusia, wahai manusia, jiwa-jiwa kalian, baru dijamakkan. Walam yaji'u fi mawdi'in wahid nufusuka. Enggak pernah ada di satu tempat pun dalam Quran wala sunnah, enggak pernah ada panggilan untuk satu orang dengan jiwanya dijamakkan. Anfusuka, jiwa-jiwamu. Padahal orang yang diajak bicara satu. Belum pernah ada dalam Quran, belum pernah ada dalam sunnah. Kalau berbicara dengan satu orang dan bicara tentang nafas, mesti mufrad, nafsuka atau nafsaka. Engkau menjaga dirimu akan dikatakan dengan kalimat ihfaz nafsak, hafid nafsak, haris binafsik. Mesti mufrad. Menunjukkan kalau setiap manusia memiliki satu nafs. Lam yaji'u qad, dan tidak pernah datang dalam bentuk jamak untuk satu orang. Nufusuka atau nufusuhu, enggak pernah. Wala anfusuka, wala anfusuhu. Wa innama ja'at majmu'ah inda iradatil umum. Dan datang dalam Quran dan hadis dalam bentuk jamak, lebih dari satu, kalau dikaitkannya dengan umum seluruh manusia, jiwa-jiwa manusia. Apakah anfusuhum atau nufusuhum? Dua-duanya bentuk jamak. Nafs bentuk jamaknya anfus atau nufus. Kalau dikaitkannya dengan hum, dengan manusia, maka nufusuhum, anfusuhum. Tapi kalau satu orang, engkau, tidak pernah dikatakan jiwa-jiwamu dengan jamak, tidak pernah. Mesti dengan mufrad. Nafsuk, nafsak, nafsik. Nah, khonibidin a'azakumullah, sebagaimana ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Takwir, wa idan nufusu zuwijat, wa idan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa itu dipasang-pasangkan. Jamak. Kenapa? Karena berbicara tentang seluruh manusia. Di padang mahsyar nanti, di hari kiamat. Wa idan nufusu zuwijat, dan ketika manusia dipasang-pasangkan, yakni dengan jenisnya masing-masing. Ketika Allah berbicara tentang satu orang secara mufrad, Allah sebutkan dengan mufrad pula kalimatnya. Seperti ya ayyatuhan nafsu, mufrad. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah, irji'i, wahai yang pemilik jiwa yang tenang, tentram, keluarlah. Ila rabbiki, kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dengan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw 'inda idhafatiha ila al-jama', demikian pula kalau disandarkan kepada domir-domir jamak, maka anfus akan dijamakkan pula. Seperti Allah katakan innama, atau seperti ucapan Rasulullah SAW, innama anfusuna atau innama anfusuna biyadillah. Sesungguhnya jiwa-jiwa kami di tangan Allah. Karena kami, maka disebut dengan jiwa-jiwa kami. Kalau saja dinisbahkannya atau disandarkannya kepada dhamir mufrad, kepada kata ganti yang satu, niscaya akan disebut dengan mufrad pula. Innama nafsi biyadillah. Sebagaimana ucapan sumpah Rasulullah SAW, wan nafs walladhi nafsi Muhammadin biyadih. Perhatikan mufrad. Walladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa maknanya? Yani demi Allah yang jiwa Muhammad SAW ada di tangannya. Walladhi nafsi biyadih. Khonifidina azakumullah. Mufrad karena disandarkan dengan mufrad, jama' karena disandarkan dengan jama'. Dan ini semua menjadi dalil bahwa setiap orang memiliki satu nafs, satu jiwa. Tetapi kadang berubah keadaan, ada 3 macam keadaan. Walau kanat fil insani 3 anfus laja'at majmu'atan idza udhifat ilaih. Kalau saja setiap orang punya 3 jiwa, niscaya akan datang dalam Quran dan Sunnah, walaupun untuk satu orang dalam bentuk jamak. Walau fi mawdin wahid, walaupun di tempat mufrad. Fan nafsu idza sakanat ila Allah. Naam, maka jiwa kalau sudah tentram kepada Allah Subhanahu wa taala, watma'annat bi dzikri,
Kalau sudah dia tentram dengan berzikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa anabat ilaih, jiwa kalau sudah tenang tentram dengan Allah, dengan mengingat Allah, dengan kembali kepada Allah, washtaqat ilaihi liqa'ah, dan sudah rindu, dipenuhi jiwanya dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anasat biqurbih, dan dia merasa tenang dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya mutmainnah, maka jiwa itu dinamakan jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang tenteram. Wa hiya allati yuqalu laha 'indal wafah, merekalah yang dipanggil oleh Allah ketika matinya dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang tenteram, kata Allah. Disebut dengan nafsul mutmainnah karena mereka tenang, karena jiwanya dengan Allah menjadi tenteram, dengan mengingat Allah senang, dengan beramal saleh dia gembira, dengan amalan-amalan ibadah taqarrub ila Allah dia justru menjadi senang hatinya, tenteram hatinya, qurratu ain, dirasakannya sebagai penghibur. Arihni ya Bilal, kata Rasulullah SAW, ya Bilal, berikan kepadaku rahah, ini kesantaian, kegembiraan, ketenangan. Ya ini maksudnya adzanlah. Khana bin a'azakumullah, wa ja'ala qurratu 'ainin li fis shalah, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Allah jadikan qurratu 'ain, kesenangan hatiku pada salat. Ini jiwa al-mutmainnah, jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya ayyatuhan nafs al-mutmainnah, kata Ibnu Abbas, yaqul, beliau berkata, al-musaddiqah, yaitu jiwa yang membenarkan apa yang datang dari Allah, membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah, membenarkan semua rukun-rukun iman, membenarkan semua berita Al-Quran, membenarkan semua berita dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang tentram, yakni wahai pemilik jiwa yang membenarkan Al-Quran wa sunnah. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah rahimahullah menafsirkan ayat tadi, qala huwal mu'min, yang dimaksud jiwa yang tenang tentram atau pemilik jiwa yang tenang tentram adalah seorang mukmin. Idma'annat nafsuhu ila ma wa'ada Allah, kata Qatadah, karena orang mukmin hatinya tentram dengan berita janji-janji dari Allah. Kaum muslimin yang saya hormati, kalau ada orang yang diberi janji-janji tapi dia tidak yakin dengan yang memberi janji, gelisah atau enggak gelisah? Diberi janji, tenang saja, saya akan menjaga rumahmu, menjaga anak keluargamu, menjaga hartamu, pergi kamu. Tapi dia pergi dalam keadaan gak yakin, apakah si fulan tadi yang menjanjikan adalah orang yang jujur, benar-benar menjaga keluarga saya atau tidak. Dia ragu. Apa yang terjadi kalau dia ragu? Tenang atau tidak tenang perjalanannya? Tentram atau tidak tentram? Tidak tentram. Apa iya dijaga? Apa iya begini? Apa iya begini? Jangan-jangan. Gelisah terus. Tetapi seorang yang percaya, apalagi memiliki bukti-bukti kalau orang itu jujur, terpercaya, dan orang itu menjaga amanah dan tidak pernah khianat, nggak pernah khianat, maka dia pergi dengan tenang. Kenapa tenang? Yakin, saya tahu si fulan orangnya jujur, terpercaya, orangnya amanah, tidak pernah berkhianat, maka tenang dia. Kalau yang menjamin adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar ucapannya, yang tidak mungkin salah janji-janjinya, la yukhlifullahu wa'dah, Allah enggak pernah menyelisihi janjinya dan enggak akan menyelisihi janjinya, maka orang mukmin percaya. Orang kafir tidak percaya. Orang mukmin percaya, maka tenang tenteram. Orang kafir tidak percaya, maka gelisah. Inilah yang dikatakan oleh Qatadah. Kata Qatadah rahimahullah, yang dimaksud
pemilik jiwa yang tenang tentram adalah mukmin. Kenapa? Kata Qatadah, karena mereka percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tentram. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mutmainnah bima qala Allah. Lihat tafsirnya, walaupun lafaz-lafaznya berbeda tapi hampir sama maknanya. Kata Al-Hasan rahimahullah, yang namanya tenang tentram atau jiwa yang tenang tentram adalah tenang tentram dengan ucapan Allah. Yani dengan apa yang diucapkan oleh Allah, tenang, tentram, yakin. Wal musaddiqah bima qala, musaddiqah membenarkan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya. Apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, percaya. Apa yang dikatakan oleh utusannya yang diutus oleh Allah, percaya. Maka dialah yang tenang tentram jiwanya. Berkata Mujahid rahimahullah, hiyal munibah al-mukhbitah allati ayqanat anna Allah rabbaha. Jiwa yang tenang tentram, kata Mujahid, adalah jiwa yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu merujuknya kepada Allah, dan yakin, ayqanat anna Allah rabbaha, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya. Wa darabat ja'shan li amrihi wa ta'atihi, dan dia langsung spontan, kontan melaksanakan semua perintah Allah dengan yakin. Inilah orang yang tenang tentram. Tenang tentram dengan berita Allah, percaya dengan perintah-perintah Allah, pasti akan baik, pasti akibatnya akan baik di dunia dan di akhirat. Maka dia darabat ja'shan, yani langsung dia kerjakan semua perintah-perintahnya, li amrihi wa ta'atihi, melaksanakan perintah Allah dan taat kepadanya. Wa ayqanat biliqa'ih, dan juga yakin dengan pertemuan yang akan terjadi, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayqanat biliqa'ih, dia yakin akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa yang tenang tentram. Wa haqiqatut tuma'ninah, apa hakikat makna tuma'ninah? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa haqiqatu tuma'nina as-sukun wal istiqrar. Dan pada hakikatnya makna tuma'ninah, makna ketenangan adalah sukun wal istiqrar. Sukun itu diam di satu tempat, tidak berpindah-pindah. Wal istiqrar, mapan. Istiqrar artinya mapan di satu jalan dan tidak berpindah-pindah. Ini yang dikatakan dengan mutmainnah. Sebagaimana apa yang dibahas dalam salat, yang termasuk rukun dari rukun-rukun salat adalah tuma'ninah. Apa makna tuma'ninah? Diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada al-musyi' salatahu, kepada yang jelek salatnya, idza qumta ila salah fakabbir, sampai pada ucapan Rasulullah SAW, farka' hatta tatma'inna raki'an. Juga di dalamnya ada ucapan fasjud hatta tatma'inna sajidan. Apa itu tatma'inna sajidan, tatma'inna raki'an? Sampai tumakninah ruku, sampai tumakninah sujud. Artinya sujud sampai benar-benar sujud yang sempurna, kemudian diam sejenak. Itulah tumakninah. Diam, istiqrar. Mapan di tempat sujudnya dalam keadaan tidak berubah seperti itu terus. Berapa lamanya? Kata para ulama, para ahli fiqih, sekadar bacaan yang paling baik atau bacaan yang paling ringkas dibaca. Maka kalau baru sujud sudah berdiri lagi, belum sempurna ruku sudah berdiri lagi, belum sempurna sujud sudah berdiri lagi, itu belum tumakninah namanya. Berarti apa hakikatut tumakninah? Hakikatut tumakninah as-sukun wal istiqrar. Sukun, diam dan mapan di tempatnya. Fahiyya allati qad sakanat ila rabbiha wa ta'atihi wa amrihi wa dzikrih. Berarti siapa yang disebut jiwanya jiwa yang tenang tentram, yaitu orang-orang yang jiwanya tenang tentram di jalan Allah, tenang tentram dalam ketaatan kepada Allah, terus menerus mapan di jalan Allah, terus menerus dalam keadaan mantap, tidak goyah di jalan tauhid, di jalan sunnah Rasulullah SAW. Ini jiwa yang mutmainnah. Bukan jiwanya mereka para mudabdabin, para munafiqin, yang Allah katakan mudabdabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka mudabdabina baina dzalik,
Mereka selalu berbolak-balik di antara keduanya. Kadang cenderung ke sana orang-orang kafir, kadang cenderung ke sini ke orang-orang mukmin. Kadang percaya pada mereka, kadang percaya pada yang ini. Kadang ke sana, kadang kemarin. Ini mudabdabin. Tidak tenang, tidak tentram. Selalu berbolak-balik ke sana kemari, ke sana kemari. Ikhwan fillah, azakumullah. Jiwanya seorang mukmin adalah jiwa yang tenang tentram di atas perintah Allah, di atas ibadah kepada Allah, di atas jalan tauhid, jalan sunnah Rasulullah. Ini jiwanya seorang mukmin. Maka dipanggil oleh Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Adapun jiwa mereka yang imannya setengah-setengah, apa iya, selalu begitu hatinya. Apa iya nanti ada surga? Apa iya nanti ada neraka? Jangan-jangan nggak benar, jangan-jangan salah. Sehingga dia kadang sholat, kadang enggak. Kadang puasa, kadang enggak. Ini orang yang tidak mutmainnah. Orang yang tidak memiliki jiwa yang mutmainnah. Ingat kembali. Baca kembali ucapan-ucapan tadi. Ucapan Al-Hasan Al-Basri, ucapan Mujahid, ucapan Qatadah, dan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa rahimahumullahu ajma'in. Bahwa mereka semuanya menyatakan makna jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang tenang tentram dengan berita Allah, tenang tentram di jalan Allah, percaya dengan semua janji-janji Allah. Walam taskun ila siwa. Kata Ibnu Qayyim, berarti jiwa yang mutmainnah enggak akan tentram dengan selain Allah. Dengan selain Allah tidak akan tentram. Faqad itma'annat ila mahabbatihi wa ubudiyatihi wa dzikrih. Jiwa yang mutmainnah akan tentram kalau dengan cinta kepada Allah, akan tentram kalau beribadah kepada Allah, akan tenang tentram kalau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa itma'annat ila amrihi wa nahyi, dan juga tenang tentram dalam ketaatan kepada Allah, dalam mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya, dan tenang tentram dengan berita-beritanya. Wa ma'annat ila liqa'ihi wa wa'dih, dan tenang tentram dengan janji pertemuan dengan Allah dan dengan janji kebaikan dari Allah. Ini jiwa mutmainnah. Wa ma'annat ila tasdiqi bihaqa'iqi asma'ihi wa sifatih. Juga tenang tentram dengan membenarkan berita-berita tentang nama-nama Allah dan berita-berita tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran wa Sunnah. Sehingga yang dikatakan orang-orang yang jiwanya mutmainnah adalah Rasulullah dan para pengikutnya dari para sahabat dan para pengikutnya dari ahlus sunnah. Tidak mungkin ahlul dalal, ahlul bid'ah akan memiliki jiwa yang mutmainnah. Kenapa? Karena dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama tadi bahwa yang namanya tenang tentram dengan berita-berita Al-Quran. Tenang tentram dengan percaya pada janji-janji Al-Quran wa Sunnah. Tenang tentram dengan percaya pada sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang ada dalam Quran wa Sunnah. Sedangkan mereka ahlul dalal, kelompok sesat yang menolak sifat-sifat Allah, yang tidak percaya dengan nama-nama Allah, berarti dia tidak tenang tentram dengan berita dari Allah. Maka tidak bisa dikatakan nafsul mutmainnah. Wa qala rahimahullah, dan berkata lagi Ibnu Qayyim, watma'annat ila ridha bihi rabban, dan jiwa yang tenang tentram akan tenang dengan keridhaan Allah sebagai Rabbnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang memiliki jiwa yang tenang tentram akan mengatakan demikian di pagi dan petang. Pada zikir pagi, zikir sorenya, dia akan berkata, aku ridha Allah sebagai Rabb, dan aku ridha Islam sebagai bilang kuotanya habis belum li, dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul ikutanku. Orang yang ridha dengan Allah sebagai Rabbnya, dia akan tenang, akan tentram. Orang yang ridha dengan Rasul sebagai panutannya, dengan Islam sebagai agamanya, maka dia akan tenang tentram, tidak akan gelisah. Qala watma'annat ila qada'ihi wa qadarihi, dan jiwa yang tenang tentram akan tenang tentram dengan keputusan-keputusan takdir dari Allah. Ini juga berat. Tidak sembarang orang
Bisa ridha dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah menakdirkan sesuatu yang tidak disukainya. Kadang-kadang Allah menakdirkan sesuatu yang merugikan dirinya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu yang menyebabkan dia kecewa. Tetapi seorang yang jiwanya mutmainnah akan ridha. Akan ridha dengan keputusan takdir dari Allah, dan dia akan menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang aku miliki dari Allah. Dan kalau Allah ambil kembali, apa hakku untuk marah? Apa hakku untuk protes? Aku enggak memiliki hak apa-apa, itu milik Allah. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad. Milik Allah apa yang diberikan pada kita, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Dulu ketika kamu diberi oleh Allah sehingga kamu menjadi kaya, dari mana itu kekayaanmu? Dari Allah. Ketika kamu tertimpa musibah dan kemudian habis hartamu, siapa yang mengambilnya? Allah. Milik Allah yang Allah berikan padamu, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Kenapa kamu marah? Kenapa kemudian menggerutu? Kenapa mengucapkan ucapan-ucapan jelek? Marah kepada takdir? Jiwa yang tenang tentram akan ridha dan akan menyatakan ini adalah qaddar Allah wa ma syaa fa'al. Ini takdir dari Allah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah dan akan kembali pada Allah. Dulu aku dapatnya dari Allah dan sekarang diambil oleh Allah. Kenapa saya harus marah? Subhanallah. Tetap tenang, tetap tenteram. Tetap jiwanya dalam keadaan mutmainnah. Inilah yang pantas untuk dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wa qala rahimahullah wadma'annat ila kifayatihi wa hasbihi wa dhamanih. Dan juga jiwa yang tenang tentram akan tenang dengan kecukupan dari Allah, dengan bagian dari Allah, dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. yakni Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang bertawakal kepadanya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan berikan bagiannya. Barang siapa yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupinya. Orang ini akan tenang tenteram dan dia menyatakan aku bergantung pada Allah dan bertawakal pada Allah. Tenang, tenteram. Kenapa? Yakin. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah pasti akan jamin. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah pasti akan berikan kecukupan. Karena yakin, dia tenteram, dia tenang. Sedangkan mereka yang tidak yakin kepada Allah dan tidak yakin dengan janji-janji Allah tadi, maka dia tidak bertawakal pada Allah. Tetap gelisah. Tapi saya takut, tapi saya khawatir, tapi saya begini. Sampai ada orang yang mengajarkan syirik, baru dia tenang. Apakah ini jiwa mutmainnah? La wallah. Ini nafsul ammara bisu, nafsu syaitaniyah, jiwa syaitan. Jiwa yang selalu menyuruh pada kejelekan. Sehingga kalau dikatakan tawakkal Allah, bergantunglah pada Allah, jangan khawatir, jangan takut, dia masih belum tenang, belum tentram, karena gak percaya, ragu. Tapi ketika ada yang datang kepadanya, kamu mau selamat? Saya punya keris. Mau selamat? Saya punya satu jimat yang kalau kamu pakai disabukkan di pinggangmu, niscaya kamu gak akan disentuh kejelekan sedikit pun. Baru dia gembira. Mana? Saya akan beli berapa juta pun. Dia pakai, kemudian dia tenang. Apakah tenang yang hakiki? Tidak, demi Allah. Tidak, wallahi. Demi Allah, dia tidak tenteram, dia tidak tenang. Kelihatannya tenang, tapi dia maghrur. Apa itu maghrur? Tertipu oleh bisikan syaitan, tertipu oleh bayangan-bayangan syaitan. Bahkan dia justru terancam dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Yang paling jeleknya adalah dosa dan kesyirikannya. Itu yang paling jelek. Padahal la yanfa' wa la yadur. Padahal benda-benda tadi tidak bermanfaat dan tidak memberi madarat. Maka yang dikatakan jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang tenang tentram dengan bertawakal pada Allah. Qala rahimahullah, berkata lagi Ibnu Qayyim, wa atma'annat bi annahu wahdahu rabbuha wa ilahuha wa ma'buduha
wa malikuha wa maliku amriha kullih. Jiwa yang tenang akan tenang dengan keyakinan bahwa Allah Esa, Allah satu-satunya sebagai pemeliharanya, sesembahannya, penguasanya, pemiliknya, dan yang memiliki seluruh urusannya. Dia tentram karena yakin Allah yang memiliki alam semesta dan saya beribadah pada Allah. Allah yang menguasai alam semesta dan saya abidan lillah, saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah pada lainnya. Wa anna marji'aha ilaih, dan tentram karena kembalinya pasti kepada Allah. Dia yakin kembalinya pasti kepada Allah. Wa annaha la ghinan laha anhu tarfat ain, dan dia yakin bahwa dia tidak akan bisa lepas dari Allah sekejap mata pun. Nggak akan bisa lepas dari bantuan Allah sekejap mata pun. Maka dia tentramnya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yakin selain Allah nggak akan bisa. Selain Allah nggak akan mampu. Selain Allah nggak memiliki kekuasaan sedikit pun. La yamlikuna min qutmir, tidak memiliki sekulit ari pun, tidak memiliki alam semesta ini sedikit pun. Maka dia akan tentram dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah an-nafsul mutmainnah. Inilah jiwa yang mutmainnah. Nasallahu taufiq wal afiyah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala taufik dan afiyah, dan menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang memiliki jiwa yang mutmainnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Radio Indosiar 91,8 FM. 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah.